Wong mereka takut kepada kita. Wong mereka khawatir terhadap kita. Kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka? Jadi kalau dulu, misalnya kalau tidak ada si calo-calo ini, pemerintah jual minyak 1 barrel dapat $30, jadinya dapat $28. Jadi ada dibikinlah perantara gitu ya, semacam itu, sehingga tidak full diterima oleh negara. Saya tidak tahu apakah ini bisa dinamakan mafia migas atau tidak ya dalam istilah persisnya. Tapi yang jelas dalam praktek seperti itu jelas ada aturan-aturan yang ditabrak. Banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi itu tidak tegas. Mana ada tidak tegas, tidak berani. Tapi tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral. Dan dalam soal ini memang saya bisa cukup sepakat kenapa Petral dibubarkan. Di tangan pemerintah Presiden Jokowi hanya dibutuhkan waktu kurang dari setahun untuk membubarkan Petral. Memang satu hal dibutuhkan adalah keberanian. Itu yang tak dimiliki oleh rezim sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya pun tampaknya tidak berani untuk membubarkan perusahaan itu karena diduga banyak dilindungi orang kuat. Dan berikut ini sudut pandang akan mengulasnya. Kita tahu bahwa sepanjang tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu penuh dengan hujatan, cercaan, dan cibiran. Sesungguhnya para penghujat, pencerca, dan pencibir hanyalah oknum kepanjangan tangan dari pihak-pihak yang terusi keberadaannya karena sepak terjang Jokowi. Gerombolan proksi yang menyaru menjadi elit politik, politisi setengah jadi, pengamat, tokoh agama, dan kaum terpelajar lainnya. Pihak-pihak yang tersakiti ini biasanya tak segan menggelontorkan dana tanpa batas kepada para perantaranya agar tak anti melancarkan serangan dengan tujuan Jokowi lengser. Bila perlu, Jokowi hancur berantakan. Siapa saja pihak yang tersakiti oleh Jokowi? Mereka adalah para mafia, pemburu rente, koruptor, dan perusak negeri yang terusik oleh sepak terjang dan keberanian Jokowi. Mengapa Jokowi berani melawan mereka? Hanya satu alasannya, Jokowi terlalu mencintai negeri ini sehingga tak ada kata kompromi dalam kamus perlawanannya. Tak ada kepentingan terhadap pihak manapun, dan tak ada beban sejarah masa lalu yang buruk membuat Jokowi semakin mantap dalam menempuh langkahnya. Sudah ada banyak contoh tindakan dan kebijakan berani yang diambil Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Salah satu capaian besarnya adalah keberanian memberantas mafia di sektor migas. Hal itu dilakukan dengan membubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral pada Juni 2015 lalu. Banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi itu tidak tegas. Mana ada tidak tegas, tidak berani. Tapi tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral. Pembubaran itu dijalankan untuk mewujudkan tata kelola migas yang bersih dan sehat, sehingga hasil penjualan migas benar-benar dimanfaatkan untuk negara, bukan segelintir orang saja. Bahkan, Direktur Eksekutif Kata Data, Meta Dharma Saputra, telah melakukan penyelidikan selama 10 tahun terkait praktik mafia migas di Indonesia. Berawal dari impor minyak oleh Pertamina sebanyak 500 miliar rupiah yang dinilai oleh RIM atau acuan minyak di dunia internasional, ada kejanggalan. Ya, pada waktu itu yang dia sampaikan bahwa yang menikmati gurihnya minyak dan begitu hitamnya transaksi yang ada itu dalam mata rantai minyak ini, itu melibatkan oknum-oknum bahkan dari aparat keamanan. Sebelumnya, transaksi impor minyak yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dolar AS atau setara 1,7 triliun rupiah per hari. Dengan pembubaran Petral itu, Pertamina pun berhasil menghemat 250 miliar rupiah per hari. Pasca pembubaran Petral, Pertamina mengambil alih tugasnya dengan melakukan pembelian minyak langsung ke produsennya. Di titik inilah, mafia banyak bermain mengambil keuntungan. Petral ini bertahan hampir 1 dekade sejak wacana pembubarannya diumumkan pada 2006 lalu. Pemerintahan sebelumnya tampaknya tidak berani untuk membubarkan perusahaan itu karena diduga banyak dilindungi orang kuat. Bahkan, sebuah portal media online merdeka.com membuat judul berita, Petral, sarang mafia migas dilindungi SBY disikat Jokowi. Dalam berita itu masih tercatat pengakuan Faisal Basri mengenai sulitnya membubarkan Petral. Faisal justru terang-terangan memberikan sinyal bahwa pemerintahan SBY melindungi Petral dari berbagai upaya pembubaran. Tudingan Faisal Basri langsung dijawab SBY. Mantan presiden tersebut merasa difitnah dengan tudingan yang beredar di media. Ketua Umum Partai Demokrat ini pun mengaku tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas pasti akan diresponnya. Di sisi lain, menurut Direktur Center for Budget Analysis Ucok Sky Kadafi, sebenarnya agak aneh bila SBY sebagai seorang presiden hanya akan bertindak terhadap Petral bila diberi usulan oleh anak buahnya. Karena bagi Ucok, seharusnya SBY juga tahu borok Petral yang sudah menjadi rahasia umum. Baginya, tidak mungkin SBY begitu polos tak tahu masalah terkait impor minyak oleh Petral.
Era Jokowi, pengelolaan energi dan sumber daya kita berjaya. Petral dibubarkan dengan mudah saja. Mungkin di mata Jokowi, ketakutan adalah faktor utama yang membuat manusia tidak berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Begitu juga dengan pemerintah. Pembubaran Petral adalah satu dari sekian banyak kebijakan strategis juga prestasi seorang Jokowi dalam memberantas mafia migas. Sebagai masyarakat, kita patut mendukung kebijakan yang diambil pemerintah dalam memberantas mafia-mafia yang sudah terlanjur menggerogoti perekonomian negara.